Saat ini tim Fakta akan mewawancarai tersangka. Kami mendapatkan kesempatan untuk bisa menanyakan langsung apa sebenarnya yang menjadi pemicu dan juga motif dari perkelahiannya dengan sang paman. Kita temukan faktanya. Saya Tiara dari Fakta TV One. Tentunya saya ingin mendengar cerita ya Pak. Sebenarnya sudah berapa kali Pak Muslihin ini cekcok dengan korban, kemudian hubungannya juga seperti apa yang kemudian menjadi pemicu Pak Muslihin ini untuk pada akhirnya, oke, saya akan menghabisi orang ini. Dia menganiaya, seperti saya ke depan rumah, ke warung itu, digoresin kopi itu beracun gitu. Beracun dari mana nih? Dari korban? Dari merekanya. Oh, Pak Muslihin dikasih kopi, iya. Terus kopinya tuh beracun? Beracun. Dari mana taunya? Ya, dari rasanya. Rasanya? Iya, rasanya. Lemah gitu, terus saya beli obat, saya nggak apa-apa. Saya nggak bilang gimana, cuma beli obat stamina aja setiap hari. Selain itu? Suntik ke rumah sakit. Suntik apa itu? Suntik sehat. Oke. Apalagi kejadian yang kemudian ini jadi pemicu? Dan sudah berapa lama? Sudah cuma begini, segitu. Berapa lama sih Pak? Cekcok atau bermasalah dengan ponakan ini? Dengan paman ya? Sampai kejadian. 1 tahun saya tantang mereka, nggak berani. Hari raya sampai hari raya sekarang baru berani pindah rumah saya. Ditantang gimana sama Pak Muslihin? Ya kalau berani datangi rumah saya bilang gitu, nggak berani. Jarak rumah Pak Muslihin dengan paman berapa? Oh jauh, udah ada di rumah istrinya, dari sini ke kamar. Jauh. Oke, kejadian ini berarti di mana? Di rumah saya sendiri. Di depan rumah Pak Muslihin? Di rumah saya. Tuh mereka dari kamar itu datang kali ke rumah saya. Mereka datang ke rumah Pak Muslihin? Iya, saya terkejut selama 1 tahun gitu. Dari kejadian saya tantang tuh, saya rasa nggak berani mereka sama saya kan. Ya, terus selama 1 tahun tuh mereka datang ke rumah saya terkejut, mama apa datang kemari, saya bilang gitu. Terus ngamuk saya langsung, mereka mau berani juga hadapan sama saya gitu, berantem. Bawa ke rumah Pak Muslihin itu sudah dengan senjata artinya ya Pak ya? Dari mana Pak Muslihin tahu kalau senjata itu digunakan untuk menyerang Pak Muslihin? Mereka bawa sepeda motor. Ambil dari sepeda motor, nah saya juga bawa buka dari kamar. Sempat diarahkan gitu ke arah Pak Muslihin? Iya, sama-sama berhadapan sama saya, saling tusuk. Saling tusuk? Siapa yang duluan? Sama-sama nusuk sama saya, ini kejadiannya. Karena gini Pak, saya dapat informasi kalau ternyata senjata itu dibawa karena pekerjaan dari paman ya, dari korban ini adalah penjual daging gitu. Jadi memang dibawa senjata itu kemana-mana untuk kepentingan kerjaan, kepentingan sebagai penjual daging itu. Itu gimana? Itu kalau daging itu, saya rasa itu di tempat-tempat ada tempatnya sendiri, itu pisau putih kayaknya, pisau ada bajunya itu. Pisau ada baju. Jadi menurut Pak Muslihin itu khusus gitu ya, bukan yang biasa dipakai untuk potong daging dan lain sebagainya. Oke. Setelah itu gimana? Jadi ada ancaman ya dari korban. Ancaman dari korban dengan cara menodongkan senjata itu tadi. Terus apa yang dilakukan Pak Muslihin? Terus saya lari. Ke? Sudah saya nggak bisa itu. Sudah satu orang nggak punya tenaga, saya lepas, saya lari ke rumah sakit. Oh, nggak, setelah ancaman, sebelum ada senjata yang Pak Muslihin ambil, itu apa yang Pak Muslihin lakukan? Apa yang sempat dikatakan ke korban? Ya, mereka mengamuk. Apa yang dibilang? Mengamuk, saya nggak mau sama kamu, ngamuk. Terus mereka ambil pisau, saya ambil juga ke rumah saya. Terus berhadapan saling tusuk sama saya. Memang
memang itu puncaknya kemarin ke rumah